Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana di sore hari yang berbahagia ini kita dipertemukan oleh Allah dalam rangka meraih ridha Allah, thalabul ilmi. Alhamdulillah kita diberikan kenikmatan, terutama kenikmatan keimanan dan kenikmatan kesehatan. Sudah selayaknya lah kita menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan banyaknya kita bersyukur, insya Allah Allah akan selalu tambah kepada kita nikmat dan rezekinya. Selawat dan salam senantiasa kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insyaallah dengan banyaknya berselawat kita akan mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah di yaumil akhir nanti, yaitu berupa syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Baik ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, sesuai yang kita jadwalkan, kita akan membahas berkaitan dengan ahkamul janaiz, ya, hukum-hukum yang berkaitan dengan jenazah. Nah, di pertemuan pertama ini, insya Allah kita akan membahas berkaitan dulu dengan fikih-fikihnya. Insya Allah di pertemuan selanjutnya kita mencoba untuk mempraktekkan. Nah, itu ada saya kopikan ringkasan gitu ya. Yang saya pakai referensinya adalah kitab kompilasi 3 ulama besar, Syekh Abdul Aziz bin Abdillah bin Baz, Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin. Judul kitabnya adalah Ahkamul Janaiz, panduan lengkap mengurus jenazah. Nah, untuk di awal kita mesti mengetahui hal-hal yang perlu kita ketahui berkaitan dengan mengurusi jenazah. Yang harus kita perhatikan, ya, hukum memandikan jenazah adalah fardu kifayah yang sudah kita ketahui bersama. Artinya apa? Apabila tidak ada yang melaksanakan kewajiban ini, maka semua umat Islam berdosa. Sebenarnya fardu kifayah ini sama dengan fardu ain, ya. Ketika tidak ada yang melaksanakannya, semua berdosa. Tapi ketika sebagian umat Islam melaksanakannya, maka gugurlah dosa umat Islam yang lain yang tidak ikut sampai prosesnya itu selesai. Jadi kalau ada seorang muslim yang meninggal, wajib, ya, diselenggarakan, dimandikan, dikafani, disolati, kemudian dimakamkan. Nah, kemudian yang kedua, tadi hukumnya fardu kifayah. Yang kedua, keutamaan memandikan jenazah. Menurut Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, orang yang memandikan jenazah akan mendapatkan pahala yang besar, tapi ada 2 syaratnya. Yang pertama, harus amanah, ya, menutupi aib-aib jenazah dengan rapat dan tidak menyebarluaskan keburukan yang dilihatnya dari jenazah tersebut. Maka berdasarkan sabda Nabi, beliau mengatakan, barang siapa memandikan jenazah seorang
dia merahasiakan aibnya, maka Allah akan memberikan ampunan sebanyak 40 kali kepadanya. Nah, jadi kita kalau ikut menyelenggarakan jenazah, baik itu memandikan, mengkafani, menguburkan, maka apa? Mendapatkan pahala 40 kali. Tapi tidak boleh membuka aib. Kalau ada aibnya yang buruk, maka ditutupi. Tapi kalau ada yang baik, disunahkan kita sebarkan. Oh, jenazahnya sehat, baik, tak ada yang hancur, misalnya. Dia tersenyum, misalnya. Ya itu kita sunahkan untuk diberitahu. Tapi kalau ada yang tidak baik, atau ada juga kadang-kadang nih ibu-ibu ya, dia tidak ikut memandikan, tapi seolah-olah dia melihat. Dulu ibu saya gini, dia memandikan kawannya yang terkena sentrum, nah gitu kan. Jadi kita Bu hati-hati kalau mau bersihkan kulkas ya, jangan mengepel ke bawah nanti terkena. Jadi waktu itu dia mengepel di bawah kulkas, kena sentrum, meninggal. Jadi ibu saya, mama saya itu ikut memandikan, dan mama saya tak ada melihat yang aneh, yang hitam-hitam, walaupun kena sentrum ya, biasanya kan orang terbakar gosong gitu ya, tapi ini tak ada. Tapi anehnya ya, orang yang tak ikut memandikan ini pula entah dari mana datang ceritanya, katanya oh dadanya hitam, lengannya hitam, kena apa tuh mungkin sentrum. Padahal tak ada. Jadi mama saya bilang, oh enggak ada, saya ikut memandikan jenazahnya, tak ada, bersih. Nah gitu ya. Apalagi menyebarkan fitnah, nah itu berat konsekuensinya di akhirat nanti. Kalau kita ikut memandikan jenazah, maka tutupilah aibnya. Aibnya kalau ada yang tidak biasa yang kita lihat. Kalau ada kebaikannya, ya disunahkan untuk. Barang siapa yang menggali liang lahatnya lalu menimbunnya, maka ia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang memberikan tempat tinggal kepada jenazah sampai hari kiamat. Dan barang siapa mengkafaninya, insya Allah akan memakaikan kepadanya pada hari kiamat dengan pakaian dari sundus sutra tipis dan istibrok sutra tebalnya dari surga. Nah, jadi keutamaan gitu ya, pahalanya besar. Kemudian itu tadi ya syarat pertama, orang yang amanah. Kemudian syarat kedua, hendaklah dalam memandikan jenazah itu seseorang yang berniat untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, tidak bertujuan untuk mendapatkan upah maupun ucapan terima kasih atau pujian-pujian atau kepentingan duniawi lainnya. Karena apa? Segala sesuatu yang bersifatnya ibadah gitu ya, itu tidak perlu diupah. Misalnya kewajiban sholat, apakah kita mengharapkan upah di situ? Tidak. Mengharapkan materi, mengharapkan pujian, tidak. Sama seperti menyelenggarakan jenazah tadi gitu ya, memandikan dan mengkafaninya. Karena apa? Wajib ya, fardu kifayah, bukan mencari upah. Jadi menurut ulama, kalau dalam hal ibadah kita menentukan tarif, saya mau dibayar segini. Ada ulama mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh. Nah, misalnya kita menetapkan tarif nih, saya harus dibayar segini, termasuk dakwah gitu ya. Dakwah itu adalah kewajiban dari Allah, bukan profesi, bukan pekerjaan untuk mencari duit. Karena Rasulullah berdakwah pun tak diupah. Itu adalah kewajiban menyampaikan yang hak, menyampaikan sesuatu ini yang dilarang oleh Allah. Jadi kita hanya mengharap ridho, mengharap pahala dari Allah. Kalau kita menetapkan sesuatu hal yang sudah diwajibkan oleh Allah, kemudian kita tetapkan tarifnya,
Ada ulama mengatakan haram, ada mengatakan makruh. Contohlah sholat, kalau kita diupah, kita mengharapkan gaji, mengharapkan uang, mengharapkan pujian atau duniawi lainnya, nggak ada pahalanya di sisi Allah. Nah, dalam perkara ibadah tidak boleh mengambil upah, ya minimal makruh gitu ya. Kalau jamaah mengasih juga, misalnya ahlul bait, dia berterima kasih, tetap memberikan, ya nggak apa-apa. Tapi kita yang menyelenggarakannya itu niatnya harus ikhlas untuk ridho Allah, agar kita mendapatkan pahala dari Allah tadi. Ya, kita niatnya ikhlas saja lillahi ta'ala. Tapi kalau ahlul bait jamaah, kami berterima kasih telah dibantu, nggak apa-apa. Yang penting dari kitanya gitu ya. Jangan tujuannya untuk upah atau menetapkan tarif, berarti sudah jelas gitu ya. Nah, itu banyak hadis-hadisnya berkaitan dengan innal a'malu binniyat. Kemudian yang berkaitan dengan orang mati syahid yang berperang di jalan Allah melawan orang kafir, itu tidak perlu dimandikan. Jadi dengan kondisinya yang berdarah, dengan pakaian yang berdarah itu dikuburkan. Jadi tidak ada syariatnya, walaupun tidak dilarang. Tapi yang dilakukan oleh Rasulullah langsung menguburkannya. Oke, berikutnya yang mesti kita ketahui, orang yang berhak memandikan jenazah, ya jenazah hanya boleh dimandikan oleh orang muslim yang berakal, balik, amanah, dan dapat dipercaya, serta yang mengetahui tentang hukum-hukum mandi. Nah, tapi misalnya kalau si mayit ada mewasiatkan, ya ada mewasiatkan, saya nanti kalau meninggal dimandikan oleh ibu itu, nah berarti itulah nanti yang memandikan, dengan syarat yang diwasiatkan ini bisa gitu ya. Nah, jadi apabila ada perselisihan, ya siapa yang memandikannya, maka didahulukan dulu ahli warisnya dari golongan laki-laki berdasarkan waris, misalnya dimulai dari ayah, kakek, kemudian anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, dan seterusnya ke bawah. Kalau ada persengketaan, maka ahli warisnya lah yang dulu dari laki-laki. Tapi kalau yang perempuan, ibunya, lalu neneknya, lalu anaknya yang perempuan, kemudian kerabat perempuan yang terdekat, dan demikianlah seterusnya. Baik, kita cepatkan saja. Nah, jadi apa? Jenazah laki-laki hanya boleh dimandikan oleh kaum laki-laki atau istrinya atau budak perempuannya. Sedangkan jenazah perempuan hanya boleh dimandikan oleh kaum perempuan atau suaminya. Nah, baik, itu sudah ada saya fotokopikan. Kalau mau diperbanyak silahkan, tapi kalau enggak juga enggak apa-apa, dibaca saja ya, ringkasan ya, tata cara memandikan jenazah. Nah, situ. Ini menurut sunnahnya ya. Di sini walaupun nanti di tengah-tengah masyarakat ada perbedaan, silahkan saja. Yang penting ada dasarnya, nggak apa-apa gitu ya. Nah, ringkasan tata cara memandikan jenazah. Cara yang benar dalam memandikan jenazah meliputi hal-hal yang wajib maupun yang sunnah. Nah, yang pertama kita bahas pertama dulu ya. Jenazah diletakkan di atas tempat pemandian ya, pada suatu ruangan yang tertutup dari pandangan semua orang.
Bisa di rumah, di kemah, di kamar, atau yang lainnya. Artinya tidak boleh dipertontonkan secara publik, siapa saja boleh melihat, tidak boleh. Hanya orang yang berkepentingan, ya, yang tadi yang saya sebutkan, siapa saja yang berhak memandikan, maka hanya dialah yang memandikan. Atau misalnya ada yang membantu seperlunya saja, terutama dari keluarga yang terdekat. Ya, bisa saja tempat itu diberi atap atau ditutup kain atau spanduk supaya tertutup gitu ya, tidak dilihat atau menjadi bahan tontonan. Kemudian proses memandikan jenazah hanya dihadiri oleh orang yang langsung terlibat dalam proses tersebut atau hanya orang yang dibutuhkan oleh orang yang memandikan jenazah. Karena Pak, jenazah itu terkadang ada cacatnya yang ia tutupi semasa hidupnya dan dia tak senang jika orang lain melihat walaupun dia sudah meninggal. Inilah manusia ini tempat malu. Bahkan dikatakan malu itu sebagian dari iman. Sampai dah meninggal pun kita tak mau ditengok cacat kita, ditengok sama orang aurat kita. Yang anehnya gitu ya, orang masih hidup tak malu pula buka aurat. Itu bahaya. Nah, yang ketiga, melemaskan ruas-ruas persendian tulangnya, persendian kedua tangan dan kaki supaya nanti mudah ya untuk memandikannya, ya, melenturkan. Jadi supaya nanti jangan terlalu kaku, maka dilenturkan itu ya diginikan ya, tangannya diginikan sama kakinya ditekuk, kemudian luruskan, tekuk, luruskan. Tapi kalau misalnya mayatnya sudah terlanjur kaku gimana ya, udah jangan dipaksa, nanti patah. Kalau kita paksa sama kita menyakiti jenazah, merusak jenazah, itu juga tidak boleh. Ya, perkara yang diharamkan. Yang keempat, aurat jenazah laki-laki ditutupi kain yang disarungkan mulai dari pusat hingga lututnya, sama gitu ya, seperti ketika dia hidup laki-laki itu auratnya dari pusat sampai lutut. Nah, jadi kain itu tetap, kalau Rasulullah mengajarkan ketika Rasulullah meninggal, dia kan ditutupi pakai kain ya, membuka bajunya itu enggak harus di bawah kain ya, digunting kalau tidak bisa dibuka secara sempurna pakai tangan atau dikeluarkan, mana tahu bajunya sempit gitu ya, supaya tidak menyakiti tubuh jenazah, tetap di bawah kain. Nah, buka kolornya misalnya masih ada kolor celana panjang, tetap kainnya masih ada, jadi di bawah kain membukanya. Kalau nggak bisa, sulit, takut menyakiti jenazah, digunting pakaiannya. Jangan sampai nanti terbuka aurat. Nah, tetap tidak boleh terbuka dari lutut, dari pusar hingga lutut. Kalau perempuan, dari dada sampai lutut sama aurat kita semasa hidup, baik dengan perempuan ya, sesama dengan perempuan, dari ini leher ini sampai ke lutut. Jadi tak ada cerita perempuan sama perempuan mandi pakai CD saja atau telanjang saja, kan samanya, enggak. Aurat itu kalau menyusui gimana? Ditutup, tutup atau cari ruangan lain. Itu aurat sesama perempuan, sesama mahram gitu ya. Jadi sampai lutut Bu, termasuk dengan
anak laki-laki kita. Nah, paha ini tak boleh terlihat. Jadi dulu tuh saya bilang sama anak laki-laki saya, aurat perempuan itu dari dada sini, leher ke lutut. Jadi ketika kita menggosok, menyetrika, naiklah nih celana Hawaii atau daster gitu ya. Umi itu auratnya kelihatan. Oh iya ya. Nah tuh sesama mahram kita, sesama perempuan ini sebenarnya tidak boleh terlihat kecuali ada kepentingan, misalnya kita pergi ke dokter berobat, ada yang mau diperiksa, itu baru ada dibolehkan. Ya, menanggalkan pakaiannya setelah auratnya ditutupi kain. Nah, jadi menanggalkan pakaian itu tetap auratnya tertutup, tetap di bawah kain, jangan langsung dibuka-buka gitu ya. Nah, baik, itu berarti sudah di atas tempat pemandian gitu kan, udah ditutupi kain, udah ditutupi auratnya, kemudian sekelilingnya juga sudah ditutupi, hanya orang-orang yang berkepentingan di dalam. Nah, selanjutnya kita memotong kuku dan mencukur kumis kalau memang panjang. Tapi nanti jangan dikumpulkan Bu ya. Kita sudah sedia plastik nih, gitu ya. Dikumpulkan, masukkan dalam plastik, dirapikan kumisnya kalau memang panjang. Kukunya begitu juga. Kukunya itu disunahkan menurut kitab ini, menurut ulama gitu ya, ada hadisnya. Karena perkara itu termasuk fitrah ya, ada 5 perkara fitrah: khitan, mencukur bulu kemaluan, mencukur kumis, memotong kuku, mencabut bulu ketiak. Tapi pada jenazah hanya dianjurkan hanya 2 gitu ya, memotong kukunya, memotong kumisnya apabila panjang. Kumisnya pun hanya dirapikan saja, bukan mau dicukur habis, enggak, dirapikan saja. Jadi itunya pun dikumpulkan semuanya, nanti bekas-bekas dia itu dikumpulkan, misalnya untuk gosok-gosok dia gitu ya, kumpulkan, masukkan dalam plastik, nanti ketika dikuburkan diikutkan di liang lahat ya. Nah, kemudian yang ke-7, nah berarti sudah ini ya, kita sucikan dulu kotoran-kotorannya. Bagaimana caranya? Mana tahu kan masih ada yang tertinggal di dalam perutnya. Nah, nanti posisi bisa dilihat di gambar, agak diangkat badannya sedikit, tapi tidak dalam macam duduk ya, tapi diangkat sedikit badannya, kemudian ditekan-tekan perutnya supaya keluar sisa-sisa kotorannya. Jangan sampai nanti kita udah siap mandikan, udah mau dikafani, ada lagi keluar. Nah gitu. Jadi agak ditekan-tekan sampai bersih, sampai tidak ada keluar lagi. Yang memandikan itu pakai sarung tangan atau kain ditutupi, karena yang memandikan juga tidak boleh menyentuh langsung kulit si jenazah ya, atau pakai alas lain lah, pokoknya yang bisa dialaskan tangan. Nah itu ya. Dan kalau sekarang berkaitan dengan cairan-cairan yang misalnya ada jenazah yang apa ya, operasi kanker rahim, nah itu biasanya darahnya terkeluar terus tuh. Sekarang boleh ada tuh. Kalau dulu kan kita hanya kasih kapas ya banyak-banyak gitu kan, kadang-kadang masih nembus pakai pempes. Nah, sekarang ada pempos, itu kan kapas juga tuh isinya, boleh pakai itu. Jadi lebih aman. Kalau kapas kita tumpukkan banyak-banyak, biasanya kalau jenazah yang seperti ini yang masih mengalir-ngalir darahnya itu tembus tuh. Insya Allah kalau pempes aman.
dimulai membungkukkan badan jenazah secara perlahan, tapi tidak sampai tegak duduk. Kemudian diurut-urut perutnya, mengeluarkan kotoran, dan sambil disiram ya, agar air kotorannya itu segera hilang, baunya pun tidak tercium. Jadi airnya juga dicampur dengan bisa daun bidara atau kapur barus ya, supaya tidak tercium bau-bau yang tidak mengenakan. Itu yang nomor 7. Biasanya kalau kita beli di di toko itu kita beli kain kapan, itu nanti lengkap dikasihnya sama minyak wanginya, sama kapas, sama kapur barusnya. Kapur barusnya itu digiling baru diayak ya, baru nanti dimasukkan di air mandi. Jadi ini udah kukunya dipotong, kumisnya juga udah dirapiin kalau perlu gitu ya. Kemudian najisnya sudah dibuang, udah bersih nih, sama nggak ada lagi nih keluar. Berarti udah mulai mau kita mandikan ya. Nah selanjutnya tadi ini udah ya. Udah ya, udah saya terangkan. Yang ke-9, orang yang memandikan jenazah hendaknya menyarungkan ke tangannya udah. Nah selanjutnya adalah berarti udah selesai kita bersihkan gitu ya. Ya, mulai berwuduk seperti wuduk itu tadi ya, wuduk sholat. Kemudian ketika mau memandikan anggota tubuh bagian kanan ya, itu dimiringkan ke kiri ya, dimiringkan ke kiri, lalu bagian kanan. Setelah itu dimiringkan lagi ke kanan untuk membasuh bagian kiri. Jadi bisa di belakangnya juga digosok-gosok pakai sabun boleh, atau apa yang mewangikan ya, sambil disiram dengan air kapur baru setelah diwudukkan tadi ya. Diwudukkan dulu. Sebenarnya ini ada dua versi. Ada wuduknya di dalam mandi, ada dipisah wuduk dulu baru mandi. Nah ini dua-duanya umat Islam memakai. Ada yang langsung wuduk sekaligus mandi, jadi wuduk itu di dalam mandi. Tapi ada wuduk dulu terpisah, diwudukkan dulu baru dimandikan. Ya terserah mengambil yang mana. Kalau mengambil yang wuduk dulu silahkan, baru dimandikan. Nah mandikan itu tadi diangkat dulu, dimiringkan ya, jadi bisa disiram bagian belakangnya, digosok, dibersihkan, disiram. Setelah itu dimiringkan ke kanan yang sebelah kiri. Nah, terakhir baru di depan. Kemudian setelah itu rambut ya, kepala, membasuh kepala atau rambut ya. Nah itu boleh memakai daun bidara. Kalau dulu memang daun bidara ini dibuat sabun, dibuat sampo. Kalau sekarang tak pakai bidara pun tak apa-apa, ada sampo yang udah dibuat secara modern gitu ya. Sabun mandi yang wangi ya silahkan gitu ya. Yang penting dia bisa untuk membersihkan. Dimulai dengan kepala yang kanan, kemudian bagian yang kiri. Ya. Kalau memandikan itu dudukkan dulu atau udah siap mandi dulu kan? Wuduk. Ya, duduk kan? Ya. Tadi kan saya bilang ya. Diudukkan. Wuduk. Mandi diudukkan juga. Tapi harus bayar. Jangan dia.
jadi gini, dia cuma ada dua versi. Ada dia diwudukkan dulu setelah kita bersihkan tadi najisnya. Ada diwudukkan dulu baru dimandikan. Artinya terpisah antara wudhu dengan mandi. Ada yang menyatu, tapi semua yang kedua ini di awal, tidak di akhir. Sama seperti kita mandi wajib. Ketika kita mandi wajib, setelah selesai mandi wajib tak perlu lagi ambil wudhu, karena kita sudah suci. Mandi wajib itu kan mensucikan, ya, tak perlu lagi ambil air wudhu, kecuali kita tersentuh alat kelamin batal, atau kita pipis, BAB, atau buang angin, berarti kan batal, kita tak suci lagi, maka ambil air wudhu. Sama dengan jenazah tadi, semuanya di awal. Ada dua versi, tapi keduanya di awal, diwudukkan dulu baru dimandikan, terakhir tidak perlu dimandikan. Kalau nak buat juga terserah, gitu kan? Tapi sunnahnya begitu, ya, menurut guru-guru juga begitu. Cuman kan itulah masyarakat kita ini kan kadang tak enak lah, wudhu kan lagi katanya kan. Sebenarnya nggak perlu, karena ini udah suci. Sama seperti kita mandi wajib, kan? Kalau kita sudah mandi wajib berarti sudah suci, nggak perlu wudhu lagi. Nah gitu loh, ya. Ada dua versi, tapi keduanya di awal, tidak di akhir, ya Bu ya. Kalau selama ini yang Ibu lihat gimana? Terakhir diwudukkan. Iya. Ya. Ya, 2 kali kan. Sebenarnya terakhir tidak perlu. Tapi kalau nak buat itulah kadang di masyarakat kita gitu ya. Carilah nanti Ibu kan ada tuh HP ya. Sunnahnya kayak mana, di awal atau di akhir. Nah, gitu. Nah, nanti kita praktekkan nih, insya Allah di minggu depan. Jadi ada yang 2 versi, wudhu sekaligus mandi. Ada yang wudhunya terpisah dengan mandi. Jadi boleh, tapi keduanya di awal, tidak di akhir, wudhunya di awal. Ya, nah memandikan jenazah dimulai dari anggota tubuh bagian kanan. Bagian kanan dulu, baru kiri. Nah. Apa Bu? Ya? Nah itu terakhir dilap, rambutnya dikeringkan, dilap pakai handuk. Boleh disisir, tapi sisir yang jarang, jangan pula yang rapat-rapat. Nah, bagi 3. Atas, kanan. Nah, digulung-gulung atau dikepang. Kalau enggak satu pun boleh, di satu aja digulung di belakang, ditaruh di sini dekat tengkuknya, digulung saja. Boleh juga diikat, menurut ulama gitu. Boleh diikat pakai karet supaya nanti tidak terurai kalau rambut panjang atau banyak rambutnya. Siapa mau jadi relawan minggu depan? Relawan jadi jenazah. Boneka nggak ada Ustazah. Ada boneka ada. Ustazah, kalau rambutnya dikasih minyak gimana Ustazah? Untuk apa dikasih minyak? Supaya biar rapi katanya usah dikasihnya minyak. Oh, minyak wangi boleh ya. Tapi kalau rambut, setahu saya belum. Kalau guru saya bilang nggak ada pula. Tapi kalau memang ada guru yang mengatakan, ya silakan aja. Ada orang aku bagus tuh digiling halus kan? Iya. Itu udah. Ya, nanti dimasukkan di air mandi, sama nanti dikasih di kain kafannya. Atau minyak wangi juga dikasih di kain kafannya biar wangi.
ini. Kalau kita beli itu nanti udah dikasihnya sekalian komplit. Nah, jadi sisirnya jangan yang rapat macam sisir kutu. Wah, ini nanti payah. Yang jarang. Kalau ada nanti rambutnya yang lepas, masukkan dalam plastik, nanti dikumpulkan dengan kukunya atau apa yang tadi itu, semua yang bekas. Misalnya kain, nanti kan ada kain potongan untuk masukkan semua tuh dalam plastik, disatukan, nanti dikuburkan juga itu. Tapi tidak pernah kami nengok Ustazah. Hah? Tak pernah nengok. Itu kata guru saya ini. Kalau guru saya itu Ibu Yus yang Jalan Kartini, dan dia praktisi memandikan jenazah, dia sudah tua kan. Nah, guru saya mengatakan itu selama ini itu mungkin ibu aja nggak pernah melihat yang praktek seperti itu. Tapi kalau benda-benda yang masih bisa dicuci, itu jangan. Misalnya handuknya tadi, kainnya tadi, itu kan masih bisa dicuci ya untuk kita simpan. Tapi kalau untuk itu kan mau dicuci untuk apa? Dibuang pun nanti kita khawatir aja kan, dibawa anjing, dibawa apa gitu. Ada orang jahat nanti yang tidak bekas-bekas itu tuh. Sebaiknya yang itu tuh semua yang bekas-bekas yang tidak bisa lagi digunakan, kumpulkan satu dalam plastik, nanti dibawa masuk kan ketika dikuburkan. Karena kan kukunya itu tadi bagian dari dia, kumisnya bagian dari dia, bekas-bekas gosoknya itu juga bagian dari dia. Dah sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jadi cara tapanya yang panjang dua, satu jilbab satu, baju satu, sarung tangan, itu kan 5 lapis dengan itu ya. Kita masih bahas mandi. Itu berarti mengkafani, ya. Kain yang lapis 2, kerudung 1, baju 1, kain sarung 1, berarti 5. Sebenarnya syariatnya, kalau misalnya gini, ada kejadian massal, kain nggak cukup 1 pun boleh, asalkan tertutupi semua auratnya. 1 pun cukup, baik laki-laki ataupun perempuan. Dulu pernah kan di Dumai kejadian kapal tenggelam. Wah, banyak sekali mayat. Kalau kain tak mencukupi, 1 lapis pun boleh dalam kondisi darurat. Yang penting dia udah terbungkus dah. Kalau dalam kondisi darurat, nah itu ya. Nanti mengkafani itu dijelaskan. Ini berkaitan mandi. Jam berapa nih? Lanjut ya Pak Ustaz. Ada yang mau ditanya berkaitan dengan mandi? Payah nak tanya sekarangnya, mikir-mikir nanti lah dalam praktek. Mbak Atin tuh udah pernah kami praktek. Tanya satu. Silakan. Ini kan ada orang cerita ya. Kan ada mandi bilang iya, ada mandi dulunya atau mandi yang bagaimana caranya? Ya kan ada pernah saya bilang. Jadi apa yang dibaca? Niat. Iya. Niat. Niat mandi junub atau niat mandi apa? Mayat ini contohnya ya. Jadi umpama dia malam ini, dia tidur. Kebetulan besok lagi atau 2 jam setelah itu meninggal dia. Bagaimana? Belum sempat mandi lagi. Belum sempat mandi wajib. Iya. Apa yang dibaca? Jadi gini, yang menyebabkan mandi wajib tuh apa saja? Haid, nifas, Dari haid, nifas, dari nifas, dari junub. junub, Apa lagi? Sama tuh junub tuh ceritanya. junub, Itu dianggap junub kalau itu tadi ya.
sampai keluar. Ini mati. Yang keempat mati kan wajib mandi bagi si mati. Orang yang umat Islam wajib. Yang kelima ada nggak lagi? Ayo. Mandi dari sembuh gilanya. Orang kafir masuk Masih Islam. Wajib mandi. Nah, tadi ada kasus ya Bu, ada kasus dia malam junub belum sempat mandi, Keburu meninggal. meninggal. Itu kan berarti rukhsah ya. Dia belum sempat mandi junub. Maka yang kita jalankan syariatnya adalah mandi jenazahnya, sama-sama wajib mandi jenazahnya, karena dia kalau pada masa Rasulullah itu ada sahabat malam pertama, coba ibu bayangkan, malam pertama dia bermalam di rumah istrinya, datang panggilan jihad kan wajib ya, pergi jihad belum mandi, meninggal. Sementara orang syahid tidak dimandikan, ya kan? Tidak dimandikan junubnya Bu. Dia dimandikan oleh malaikat kata Rasulullah. Jadi ini dia karena tidak dalam keadaan berperang, berarti dia tetap dimandikan. Ya, dimandikan jenazahnya. Ya, sengaja kami memandikan si fulan atau si fulanah melaksanakan fardu kifayah karena Allah Ta'ala. Ada lagi? Berkaitan dengan memandikan. Kita lanjut aja dulu. Ya, lanjut berkaitan dengan ringkasan tata cara mengkafani. Orang yang paling utama mengkafani jenazah sama seperti orang yang paling utama memandikannya tadi. Nah, secara ringkasnya begini. Oh, bentar ya. Hal-hal yang dilakukan setelah memandikan jenazah. Kalau sudah memandikan jenazah, kita nih apa gitu ya? Ada disunahkan untuk mandi ya. Barang siapa telah selesai memandikan seorang jenazah, hendaklah ia mandi. Dan barang siapa telah mengusungnya, hendaklah ia berwudu. Nah, jadi kalau sudah memandikan jenazah, disunahkan mandi. Orang yang mengusung jenazahnya Saya berwudu. Ringkasan tata cara memandikan jenazah selanjutnya. Mengkafani lagi ya. Satu di situ apa? Persiapkan tali yang akan dipergunakan untuk mengikat jenazah yang telah dikafani, yaitu tali yang diambil dari kain kafan yang sama dengan jumlah ganjil, yaitu 7 atau 5 atau lainnya, kemudian diletakkan di atas keranda dengan posisi seimbang. Talinya itu nanti diambil dari pinggir-pinggir kain ya, diukur dulu panjang mayatnya. Panjang mayat itu nanti untuk kita mengukur yang lapis, yang 2 lapis itu ya, yang 2 lapis itu nanti kalau mau tali dulu boleh diukur sejengkal di atas kepala atau ditambah setengah jengkal pun tak apa-apa, itu menurut ulama ya. Sejengkal di atas kepala, sejengkal di ujung kaki. Ada juga caranya begini, dia ukur dari kepala tidak ditambah, dari kepala sampai kaki, nanti tinggal talinya ditambah 2 jengkal, sama aja ya.
atau ditambah 3 jengkal. Jadi 1 jengkal setengah atas, 1 jengkal setengah di bawah, itu boleh. Kalau kira-kira mencukupi sejengkal ya nggak apa-apa. Lihat kondisi mayat. Kadang-kadang badan yang besar tuh biasanya dia kalau kita gulung nanti berkurang dia ya. 1 jengkal setengah boleh. Minimal 1 jengkal. Jadi kalau udah diukur itu, baru nanti untuk di pinggir-pinggir kainnya kita gunting sedikit, baru diambil, kemudian dipotong dengan jumlah 7 atau 5 ya. Nanti di bawahnya kita taruh, sebelum menaruh kain taruhkan dulu di bawah tali untuk mengikatnya. Tali apa namanya tuh? Kalau kita cakap tali pocong. Untuk mengikat mayat itu boleh 7 atau 5. Ya. Yang panjang mayat kain mayat itu 2. Ya. Satu jilbab. Ya. Satu baju. Ya. Satu kode. Kain sarung ya. Ya. 5 dengan itu ya. 5 dengan itu. Kalau dalam kondisi normal. Kalau dalam kondisi darurat 1 pun boleh ya, untuk menutupi auratnya. Ya ya. Perhatian kali Ibu. Ya itu kita lama. Dia 65. Si nano remote nasi. Nano remote nasi. Paham sampai di situ ya. Nah, kemudian mengharumkan kain kafan dengan asap bakaran wanita, dikafani dalam 3 lapis kain berwarna putih. Pada asalnya laki-laki dan perempuan itu sama 3, tapi dalam hadis yang lain boleh perempuan itu 5 ya. Lapisan kain yang pertama dibentangkan di atas keranda atau di atas dipan untuk mengkafani jenazah, lalu ditaburi hanut, yaitu campuran wewangian, dan meletakkan kapur barus di atasnya. Itu tadi kata Ibu, kapur barusnya sudah ditumbuk halus kemudian diayak. Kemudian di atas kain lapisan pertama dibentangkan kain lapisan kedua, dan di atasnya juga diletakkan wewangian atau kapur barus. Kemudian di atas kain lapisan kedua dibentangkan kain lapisan ketiga, di atasnya juga diletakkan hanut dan kapur barus. Tetapi pada bagian luar kafan paling bawah dan di atas keranda tidak diletakkan hanut, karena dahulu Abu Bakar pernah berkata, "Janganlah kalian meletakkan hanut di atas kain-kain kafanku." Jadi di dalam. Setelah selesai, di luarnya jangan dikasih lagi, atau di keranda jangan dikasih lagi, menurut Abu Bakar radhiyallahu anhu. Talinya yang tadi itu diukur selebar kain ya. Berapa tadi? Ada 5, boleh 7. Misalnya kain alas tadi dah kita bentang nih. Nanti diukur untuk pengikatnya itu diukur selebar kain itu tadi ya. 5 atau 7. Jadi nanti 2 lapis itu ditaruhkan dulu, baru kerudung, baju sama kain sarung. Jadi udah disusun. Ketika nanti jenazah diletakkan, dipasang dulu kain sarungnya, baru bajunya, terakhir kerudungnya. Nah, jadi itu udah disusun kain 2 lapis, kerudung, baju, kain. Jadi diletakkan nanti mayatnya, kain, baju, kerudung. Nah, baru terakhir nanti digulung yang 2 lapis alasnya itu. Nanti sebelum itu ditaruh di mana tempat-tempat yang keluar cairan, itu tadi kapas ya. Yang di punggung nanti yang
kira-kira itu keluar cairan, nanti dikasih kapas. Sama di pundak sini, sama di kepala gitu ya, kasih kapas. Kondisi nanti jenazah yang banyak keluar cairan dikasih pempes boleh, biar aman. Kemudian yang ke-8, memindahkan jenazah ke atas susunan kain kafan dengan tetap mengenakan penutup auratnya. Bagian kedua kakinya jenazah diletakkan dalam keadaan telentang. Waktu diangkat tetap tertutup dengan kainnya. Jadi misalnya udah dimandikan, udah selesai, dikeringkan pakai handuk, tetap ditutup dengan kain. Setelah kering diganti kain yang kering untuk menutupnya, baru diangkat. Diangkat, diletakkan, jangan langsung dibuka. Tetap dalam kondisi tertutup diletakkan gitu ya. Kemudian jenazah diberi minyak uut atau minyak kasturi atau minyak wangi lainnya, harum aromanya. Nabi bersabda, minyak misik kasturi adalah minyak wangi yang paling harum. Kedua tangan jenazah diletakkan sejajar dengan kedua pinggangnya dan tuban cawat diikat dengan mengambil bagian atas dan bawah sebelah kanan lalu mengikatnya dengan baik. Itu tadi udah dijelaskan ya. Ini dan tadi dijelaskan, di bawahnya dikasih kapas gitu ya. Kemudian yang ke-11, melipat kain kafan atau menggulungnya. Sambil itu baru dilepaskan kain penutup aurat tadi sedikit-sedikit ya, menarik ujung sisi kanan dari lapisan kain kedua bagian kiri, menarik ujung sisi kirinya ke bagian kanan. Artinya tetap menjaga aurat jenazah. Nanti kalau sudah begitu, udah dipakaikan kain, baju, kerudung, kemudian ditutup kapas hidungnya gitu ya, dan yang lain yang bisa keluar cairan itu juga ditutup. Terakhir juga mata. Sudah itu nanti baru digulung. Ujung sana sama ujung sini nanti berlawanan arah menggulungnya biar erat. Ya, nah tadi kan talinya udah kita taruh di bawah, udah selesai diikat. Ikatannya sebelah kiri. Jadi bukan di atas, ikatannya itu sebelah kiri karena nanti ketika dikuburkan kan miring, diarahkan ke kanan. Nanti kan miring ke kanan gini jenazahnya. Orang mau tinggal ditarik, ikatannya tuh dibuka, tinggal ditarik. Jadi tak payah nanti, makanya ikatannya di sebelah kiri. Nah begitu kira-kira ya secara penjelasan singkatnya ya mengkafani. Insya Allah dipraktekkan di Selasa depan kalau tidak ada halangan. Tim saya nih satu dia sakit ya, harus bed rest. Yang satu lagi ke Malaysia, mudah-mudahan hari Minggu ini hari Minggu ya, insya Allah dia sudah pulang gitu ya. Nah, ada yang mau ditanyakan tadi? Ya Ustazah, ya. Waktu ngapain kata Ustazah kan digulung. Ya. Saya ada nengok nggak digulung Ustazah, semua dilipat. Gitu. Boleh. Boleh Ustazah. Ya. Yang penting dia tertutup gitu ya, menutup auratnya gitu aja. Kalau dalam kitab ini melipat kain kafan yaitu dengan menarik ujung sisi kanan dari lapisan kain pertama ke bagian kiri, kemudian menarik ujung sisi kirinya ke bagian kanan, demikian dan ujung kepala hingga ke ujung kedua kakinya. Jadi sebenarnya mana itu boleh digulung atau dilipat. Fungsinya kan untuk menutup auratnya. Itu aja sih gitu ya. Jadi boleh digulung, boleh dilipat. Penting tertutup auratnya. Baru nanti diikat
diikat dengan tali yang sudah kita sediakan tadi. Ada lagi? Ada Ustazah. Masalah jenazah wanita Ustazah kan habis mandi kan. Habis selesai mandi kan mau diangkat, mau dikafani. Apakah boleh yang tidak muhrimnya mengangkat jenazah? Yang tidak muhrimnya mengangkat boleh, tapi jangan menyentuh. Sediakan lagi kain-kain yang meletakkan dia itu, atau dipatnya itu apa ya? Ya mestinya yang tidak menyentuh dia lagi gitu, karena dia udah suci. Tapi kebanyakan saya tengok di bawahnya bersentuhan langsung saya tengok. Sedangkan kita menggosoknya itu aja tadi tak bersentuhan langsung dengan tangan. Pakai sarung tangan atau kain. Ya, nah nanti kalau misalnya berarti kalau yang bukan mahram atau yang apa, nggak boleh langsung pegang. Ada sesuatu lah gitu ya. Pakai sarung tangan atau alas kain. Menyucinya itu pun tadi tak boleh bersentuhan langsung, karena Rasulullah ketika meninggal dia ditutupi kain dan sahabat tuh mencucinya, menggosoknya di atas kain itu. Siramnya juga di atas kain, jadi tak menyentuh kulitnya. Jadi artinya pakai sarung tangan atau ditutupi dengan kain. Ya. Seandainya yang mandikan anak-anaknya nggak pakai sarung tangan, nggak pakai Iya nggak apa-apa, itu kan cuma tinggal angkat. Karena mahramnya mengangkat dan tak apa-apa. Kalau yang bukan mahram banyak pakai alas tangan supaya tak tersentuh tadi. Kalau yang mahramnya nggak apa-apa, angkat, pegang gitu ya, tak pakai alas. Sebaiknya seperti itu. Kalau yang bukan mahram sebaiknya jangan menyentuh kulitnya, pakai alas, tah kain, tah apa gitu ya. Silakan Bu. Ya. Tadi kan dibilang kan, Ustazah bilang habis kita memandikan mayat, kita kan harus mandi, itu wajib atau apa? Sunnah. Oh, sunnah. Yang membawa keranda, yang menguburkan sunnah wudhu. Yang memandikan kafani tadi sunnah untuk mandi. Kalau yang mengantarkan jenazah ke yang lain Sunnah wudhu. Sunnah mandi ya? Enggak. Yang memandikan. Yang memandikan saja. Yang mengkafani kan tadi yang terutama orang yang memandikan juga yang mengkafani. Nah, disunahkan mandi. Ini kan karena kita kalau mandi ini tahulah kalau memandikan orang gimana, kan basah-basah, kadang kena, terpercik, makanya disunahkan mandi. Dia tak wajib, tapi kan rugi. Kita kan geli juga lah, habiskan kena itu gitu ya. Ya. Kita mengangkat mayat itu jenazah kan mahram. Kalau kita sama-sama perempuan ini gimana Ustaz? Itu namanya jemaah. Kalau sesama perempuan bukan mahram, tapi jemaah perempuan ya boleh. Boleh. Ya. Boleh bersentuhan. Ya. Biasanya tak kuat Bu. Kalau kuat apa? tengok mayatnya. Bukan. Kita mengangkat atau memegang istilahnya. Ya. Boleh. Boleh. Cuman kalau memandikan tuh tadi pakai alas, karena kan kita menggosok-gosok ya. Pakai alas kain atau sarung tangan. Sekarang kan banyak yang dijual tuh sarung tangan plastik tuh. Ada tuh sarung tangan tuh plastik, bukan karet. Kalau karet kan agak mahal dia. Ada yang plastik tuh murah tuh. Memang macam dari plastik, dari kantong plastik itu tuh sarung tangannya murah punya. Iya tahu. Banyak kita dapat tuh. Bisa banyak kita belinya gitu. Misalnya nanti ini udah kotor, ganti lagi ya. Itu murahnya yang sarung tangan plastik tuh, bukan karet. Kalau karet yang untuk dokter tuh mahal tuh. Ada yang plastik tuh murah. Ustazah, Ya. di pembahasan sekarang ini kan memandikan mandi ya, jenazah ya. Minum lah Ustazah.
apakah tidak ada membahas tentang menyolatkan baca apa yang bisa apa gitu kan kadang nggak tahu gitu kadang. Ada menyolatkan, ada di sini lengkap. Yang Kalau menyolatkan itu kan biasanya kita tinggal ikut aja kan sama imamnya, Allahu Akbar, Allahu habis Akbar. takbir kan beda baca Iya. kan. Nah, nanti di pertemuan selanjutnya kita akan bahas sholat jenazah karena kan cuma domirnya aja yang beda tuh. Allahumma firlaha kalau perempuan, kalau laki-laki Allahumma firlahu. Nah, laki-laki perempuan ha. Ya di sini kalau di kitab Ahkamul Janais ya hukum-hukum tentang jenazah tentu semuanya akan dibahas baik mengkafani, mensolati dan mengkafani, memandikan, mensolati sampai nanti menguburkannya. Hal-hal semua itu akan dibahas. Apa yang tak boleh datang kita ke kuburan, apa hal-hal yang dilarang, nah itu juga dibahas. Kita sekarang hanya membahas tentang memandikan dan mengkafani. Insya Allah di lain waktu kalau punya kesempatan juga kita akan bahas tentang mensolatkan. Saza ada satu lagi. Ya silakan. Apakah boleh mayat itu di make upin, Makasih. dihias di make up gitu? Nggak ada bu syariatnya dalam Islam. Kalau orang non Berarti Muslim orang ya. Kristen lah ya. Tapi di bedak kan ada Ustaz kadang. Dicelakkan. Kalau di kitab saya ini tak ada, tapi kalau memang ada referensinya, ya dikasih bedak, dikasih apa yang setahu saya cuma dikasih minyak wangi itu aja. Ya, tidak ada yang di make upkan, dibedakkan. Kalau non muslim ya memang di make upkan. Kalau memang ada yang melakukannya, kalau dia punya dasarnya, ada pendapat ulama atau ada hadisnya silahkan aja. Tapi kalau referensi saya ini tak ada atau yang selama ini kami buat pun tak ada dibedak-bedakkan. Itu tradisi Ustaz. Ya, ada juga kerudungnya dijahit kan? Iya. Nah, ya itu silahkan saja. Kalau kami kemarin prakteknya nggak dijahit. Ada juga ulama bolehkan jadi supaya rapi aja pinggirnya. Nanti dijahit apa saja, dijahit lalu jadi nanti ditarik rapi aja dia. Kalau kami prakteknya cuma digunting aja untuk pengikatnya aja di sini gitu, tak payah kita cari-cari istilahnya sederhana aja gitu. Tapi kalau mau seperti itu pun ya nggak apa-apa. Ada lagi? Iya silakan Bu. Nah, kalau seorang ibu yang meninggal, anak laki-lakinya boleh ikut mandikan? Ya, tadi yang kita bahas itu terutama dari perempuan sebaiknya memandikannya itu suaminya atau perempuannya, pokoknya nanti ibunya. Kalau laki-laki suaminya yang dibolehkan Bu. Nah, suaminya. Nah, masih ada yang lain dulu. Kalau yang laki-laki ini kan nanti dari bagian ahli waris. Bapaknya, kakeknya, anaknya, cucunya, cucu dari anak laki-laki gitu ya, atau nanti adik beradik yang si meninggal itu abangnya atau adiknya, atau laki-laki lain muslim yang berakal, yang amanah dan tahu tentang sunnah-sunnah mandi. Tapi kalau yang perempuan meninggal, yang laki-laki yang boleh mandikannya itu cuma suaminya. Anaknya enggak, anak laki-laki enggak, ya, ibunya, nanti yang terdekat dan kemudian para wanita muslimah yang balik, berakal dan mengetahui sunnah-sunnah mandi. Boleh juga misalnya gini, keluarganya ini ada, tapi tidak mengetahui sunnah-sunnah mandi. Tinggal ini aja Bu, nanti misalnya ada gurunya boleh nanti ngajarin di situ. Nah, yang melaksanakannya nanti keluarganya, gurunya tinggal nunjukin aja.
Kan kita kapan lagi Bu terakhir memandikan ibu kita? Walaupun kita nggak tahu, ya kita istilah memegang dia lah atau membersihkan kotorannya. Nanti kan gurunya ngasih tahu, ini dulu, ini dulu, ini dulu. Ya, sebaiknya jangan takut. Jangan takut. Paling tidak kita memegang badannya aja. Ya, walaupun nggak tahu, saya nggak tahu caranya ikut di situ. Paling tidak untuk memegang badannya, untuk menegakkan tadi sedikit, angkat sedikit tubuhnya supaya dibersihkan. Nah, jadi kalau ada keluarganya, terutama tadi ibunya, anak perempuannya, adik-beradik perempuannya, terutama itu. Jadi kalau perempuan tidak boleh anak laki-lakinya. Kalau dia mandikan juga gimana Ustazah? Apakah jatuh hukum haram gitu? Melihat aurat ibu sendiri pun kan nggak boleh juga gitu, khawatirnya nanti terlihat. Kalau di dalam menurut pendapat ulama ya begitu. Kalau haramnya saya nggak tahu, karena kalau haram itu butuh dalil yang memang menunjukkan itu larangan haram, nah gitu, atau makruh. Nah, jadi kalau ada dalilnya memang mengharamkan, atau kalau menurut ulama paling tidak ada syariatnya, tidak akan menganjurkan itu, maka janganlah lakukan itu. Jamaah perempuan lain kan masih banyak. Kalau mau berbakti dengan ibu masih banyak dengan cara nanti sholatkan. Nah, jadi imam sholat jenazah. Kita jangankan apa, malu juga kita sama anak laki-laki kan. Nah, gitu. Anak laki-laki awak pun mungkin malu juga. Nanti suruh mengangkat aja lah. Mengangkat. Ada lagi? Jam berapa? Nah. Kadang banyak macam itu sehingga kita tidak ini ya, karena banyak tuh tadi ada yang melipat, ada yang digulung, jadi kita bingung. Sebenarnya boleh aja, jadi kita akhirnya takut salah, takut tak memandikan nanti takut salah. Sebenarnya padahal itu sama-sama boleh gitu ya, baik digulung atau dilipat. Ada yang berkaitan dengan air 9 ya, air 3, air 7, air 9. Nah, karena itu memang ada sunnahnya. Menyiram itu hal yang ganjil dengan hitungan ganjil. Jadi nanti terakhir sudah selesai, misalnya nanti disiram 3 kali kanan, 3 kali kiri. Nah gitu, 3 kali di tengah. Jadi kan airnya air 9 jadinya kan. Nah itu memang sunnahnya tuh hitungan ganjil 3, 5, 7, 9 dan boleh lebih, tapi ganjil hitungannya. Terakhir ini sudah selesai semua, tinggal siram sebelah kanan 3, sebelah kiri 3, sebelah tengah 3. Jadi kan 9. Itu memang ada hadisnya. Boleh 3, boleh 5, boleh 7, boleh 9. Nah, gitu. Ada lagi? Kalau tidak ada, di minggu depan nanti prakteknya pakai apa? Boneka atau kainnya bagaimana? Koran saja atau kain bekas? Kain bekas dan kafan. Nah itu kan berarti butuh modal tuh ibu-ibunya, ya kan? Nah kalau tak ada tak apa. Kalau ada silahkan. Mau yang nanti kalau kita beli di situ tuh nanti ditanyanya untuk anak dewasa atau anak-anak, dia udah bisa memperkirakan berapa meternya. Kalau ada jadi relawan di sini berarti kan dewasa tuh. Ada kawan saya dia apa? Ada kawan saya mau dia jadi relawan untuk dimandikan. Dia kan
Udah nenek-nenek juga biarlah saya katanya. Bu nanti cuman kita mau nekan-nekan perutnya yang gosok-gosok. Tak apa dong kata dia. Awak pun kerja juga Boneka aja. Kita biasanya memandikan tuh boneka. Anak bayi, ukuran anak bayi. Boneka Bonekanya aja. ada. Boneka aja. Umi ada boneka ya, Mi? Boneka ada di rumah. Kain kami apa tuh? Mana lupa saya di mana kemarin praktek tuh. Nah, kalau untuk praktek kan sebaiknya yang sedikit aja dulu gitu kan. Nanti banyak betul kain tuh karena 5 lapis. Ya kan kalau kita beli di sana kan untuk wanita dewasa dikasih 5 lapis. Banyak kainnya. Sayang kita. Ini cuma untuk praktek. Nah, gitu ya. Jadi yang berkilitnya apa Ustazah? Jadi kain itu tadi ya, kain boneka, gunting. Kalau untuk praktek Kapas. ya kapas. Kapur barusnya kita ganti bedak saja. Nah, supaya tak bau kapur barus. Nah, itu. Jadi tali-talinya tuh ya nanti dari kain itulah kita seret. Nah, udah? Tapi kayak kopinya bukan. Kain workat payah nanti memayahkannya. Jadi kan siap itu kan bisa dibuatkan baju juga. Relawannya Bu minta dibungkus sama bongkar. Kita mau ya kata tuh nanti bayar. Sedikit kan? Sedikit koyakan. Jadi kalau workat tak bisa. Ayo Bu ya. Memang beli dari yang itu Kita jadilah. Sayang lah workat anak-anak. Ada aja. Mewah betul. Nak praktek workat. Hancur nanti tak bisa lagi dibuat baju. ini murah ya. Juga. Sudah? Nah, mungkin itu saja dapat disampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatian. Semoga menjadi pemahaman sama kita, bisa kita praktekkan, bisa menjadi amal ibadah bagi kita. Kita tutup dengan istighfar, doa penutup majelis dan hamdalah. Astagfirullah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.